Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan maupun nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai cara Islam membasmi mafia peradilan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita ketahui, salah satu masalah besar yang terjadi di banyak negara, termasuk negeri-negeri muslim, adalah maraknya mafia peradilan. Mafia peradilan berarti adanya pihak-pihak yang memanipulasi hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yaitu dengan cara suap, gratifikasi, ataupun tekanan politik, sehingga keadilan tidak lagi begitu tegak, padahal keadilan adalah salah satu tujuan utama syariat Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil." Surah An-Nisa, surah ayat 58. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah kewajiban, bukan pilihan. Jadi, tidak boleh ada pihak yang merusak keadilan dengan memperjualbelikan hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh para mafia peradilan. Teman-teman sekalian, Islam memiliki cara yang tegas untuk membasmi mafia peradilan. Yang pertama yaitu, dalam Islam, jabatan hakim adalah amanah yang sangat besar. Seseorang hakim haruslah orang yang paling jujur, paling memahami syariat, dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakim tidak boleh menerima suap ataupun hadiah dalam bentuk apapun, karena itu merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa praktik suap dalam peradilan adalah kejahatan besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pelakunya maupun penerimanya. Kedua, yaitu dalam sistem Islam, pengawasan terhadap hakim dilakukan dengan sangat ketat. Khalifah atau pemimpin negara akan menunjuk lembaga khusus yang memantau perilaku hakim dan pejabat lainnya. Jika ditemukan pelanggaran, maka hakim tersebut bisa langsung dipecat, diadili, dan diberi hukuman yang setimpal. Ketiga, yaitu Islam juga melarang intervensi penguasa atau pihak maupun terhadap peradilan. Hakim bertugas menegakkan hukum Allah, bukan melayani kepentingan penguasa ataupun orang kaya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, untuk membasmi mafia peradilan bukan hanya diperlukan individu yang jujur, tapi juga sistem yang benar, yaitu sistem peradilan Islam yang adil, transparan, dan diawasi dengan baik. Selama kita masih memakai sistem hukum buatan manusia dan berpijak pada prinsip kapitalisme, mafia peradilan akan terus ada, karena hukum bisa dibeli dan kebenaran bisa dikalahkan oleh uang dan juga oleh kekuasaan. Maka dari itu, mari kita semua mulai dari diri kita sendiri untuk menanamkan kejujuran, menolak suap dalam bentuk apapun, dan juga mendukung upaya penegakan hukum yang sesuai dengan syariat. Dalam jangka panjang, umat Islam harus memperjuangkan diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh, termasuk dalam bidang peradilan, agar keadilan bisa benar-benar terwujud. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.